Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di GMT Manual Tech. Nah, kali ini kita kebetulan ada project Mio 200 ya. Tapi kali ini kita convert ke injeksi ya teman-teman. Nah, ini mesinnya. Kita kali ini akan coba dial Noken As. Tadi kita nggak liatin prosesnya, tapi ini kita lihat angkanya ya. Ini Mio piston 65, sebenarnya nggak 200, kurang 200, piston 65, truk as standar, head up 10 mili, lap 3328 ya teman-teman. Nah, ini Noken Asnya. Ini Noken As RRA blade ya teman-teman. Cuman ini pinggangnya 20 mili ya teman-teman. 20 mili ya, ada resetan baru. Jadi kan biasanya kalau RRA blade paling mentok di 18 atau 19 itu udah habis pelatuknya. Nah, di sini kita pakai RRA blade tapi pinggangnya gede teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut pemasangan. Ini kita cari angka dulu ya teman-teman ya. Udah beres. Ini kompresi pakai 13. Nanti bisa pakai Pertamax turbo ya. Buat harian. Tapi sebenarnya bisa dipaksain kalau kepepet pakai Pertamax biasa. Oke, semuanya udah terpasang. Nah, di sini kita tulis di sini ada in open, in close, sleep, lob center, LC, overlap dan durasi ya, teman-teman. Nah, ini juga sama. Nah, oke, kita mulai. Kita mulai dari in close dulu ya. Kita cari in close-nya dulu. Nah, ini di 0,01 nya ya, ada di 94. Di sininya 60. Ini sengaja saya besarin titik sentuhnya ya, 0,01 nya. Karena kompresinya pakai 13. Nah, di sini nanti dari angka 94 ini dinamisnya bisa kena ke Noken ke bahan bakar turbo, ataupun nanti kalau misalkan kepepet masih bisa pakai Pertamax plus ya. Oke, kita cari X opennya. Sembilan 60. Kita lihat lipnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipnya ketemu 8,8 ya teman-teman untuk X. Oke, kita cek LC-nya. Cara ngecek LC coba bisa dilihat di sini. Pengecekan LC di sini kita cari satu strip per satu strip ya.
Ini kan udah mentok. Nah, di sini satu strip, di sini kena berapa? 97 ya teman-teman. 96 kita balik lagi. 96 di sini ada 116 ya. Karena di 70 ini kan, nah di sini 110. Berarti di sini 110, 115, 116. Kalau ke sini kan tuh dilihat di sini 90, di sini kan tadi 96. Nah, jadi hitungannya gini. 96 110 ya teman-teman. Nah, itu nanti dari ini kelihatan berarti 96 tambah 116 ya. 96 ditambah 116 ya, dibagi 2 ya. Nah, berarti lobe centernya ini ada di 106. Nah, 106. Oke, kita cari yang in open ya teman-teman. In open kita cari. Nah, di sini 63 ya. 63 30. 63 30. Nah, overlapnya 1 2 3 3,13 ya. Overlap yang in 3,13. Oke, kita cari labnya. 3 4 5 6 7 8. Nah, ketemunya 8,94 ya. 8,94. Kita cari lobe centernya seperti tadi. Kita pentokin dulu sampai bergerak jarumnya satu garis. Nah, di sini ketemu 117 ya. 116. 116 ke 99 ya. Nah, 116 99. Nah, berarti LC-nya ada di 116,99. Nah, dibagi 2 107,5. Nah, oke. Kita cari X close-nya ya, teman-teman. X close-nya ada di 59 30. Overlapnya 1 2 3. Overlapnya ada di 3,25 ya. Nah, di sini kan udah selesai nih. Oke, kita hitung durasinya. Berarti ini untuk khusus pemula ya teman-teman yang baru belajar gitu, mekanik. Berarti durasinya 60 sama 30 ditambah 180. Nah, ketemunya 270 ya, rata semuanya 270. Nah, untuk klipnya ini saya nggak pakai 10 ya, karena menurut saya terlalu riskan lah untuk harian. Walaupun ini per klipnya mampu lip 11, kita pakai tipe yang konikal ya, MTN ya. Nah, cuman ini saya rasa udah cukup lah buat harian. Nah, di sini perlu diketahui juga ya teman-teman, ini untuk sedikit edukasi buat teman-teman.
Jadi sebenarnya karakter noken as ini, noken as bebek dengan matic itu tidak sama sebenarnya. Nah, tidak samanya apa? Karena misalkan jika matic itu lob centernya kecil, dia itu naiknya telat teman-teman. Kayak di 100 itu telat. Nah, kayak 100, 102, 103 itu biasanya telat kalau misalkan kompresinya kecil juga. Nah, yang paling utama itu di bagian profil noken as ya teman-teman. Untuk saya rasa untuk matic ini profilnya cenderung gemuk teman-teman. Nah, kalau misalkan dia tirus gimana ya namanya, kurus gitu, biasanya dia tuh lama naiknya. Roller pun juga dia pasti mintanya ringan teman-teman. Nah, kalau misalkan LC ini biasanya di 200 ini roller nggak butuh terlalu ringan ya teman-teman, karena LC yang besar ini biasanya roller tuh minta di 9 atau 10-an lah, atau bisa lebih gitu, tergantung juga. Nah, untuk per-peran juga biasanya dia minta keras ya teman-teman, antara di 1500 sampai 2000. Nah, kalau misalkan motor teman-teman ada yang per-perannya maunya standar gitu, nggak mau pakai yang racingan, ya akibatnya dari ini sebenarnya, dari noken as itu sendiri, karakter noken as itu sendiri. Nah, jadi ada juga kemarin yang bertanya overlap tinggi yang in misalkan atau yang egg itu pengaruhnya apa. Biasanya begini, tinggi yang in biasanya kan karakternya dia bawah menengah ya. Nah, sebaliknya yang overlap yang egg lebih tinggi, biasanya menengah ke atas ya. Nah, cuman dari sini juga angka lob center ini sangat berpengaruh teman-teman. Kalau misalkan ini terlalu jauh, nanti noken asnya itu kadang-kadang ngaco gitu, susah settingnya gitu. Nah, untuk pribadi saya sendiri, saya lebih suka noken asnya yang sungsang ya teman-teman, ininya nggak dibikin sama. Nah, sebenarnya kan lob center ini harusnya ini 105 ya, 60-30 itu kan lob centernya ketemu 105, cuman saya nggak bikin 105, saya lebihin karena saya butuh power di bawahnya lebih itu gitu, lebih gede lagi, karena buat harian juga gitu, biar lebih respon lagi gitu. Nanti kalau misalkan ini kurang, kita tinggal geser di advance lagi. Nah, ini kan ketika kita geser ke depan, otomatis overlapnya lebih tinggi. Nah, si lob center yang ini kecil, yang lob center yang egg ini lebih besar gitu, jadi power bawahnya tuh ada. Nah, kalau misalkan kurang atasnya, kita geser lagi, overlap egg-nya lebih gede gitu. Sebenarnya itu aja sih. Nah, nanti prosesnya kita bisa, mudah-mudahan bisa divideoin ya teman-teman ya sampai hidup ya. Oke, untuk ini sekilas info aja ya teman-teman. Untuk TB kita ini pakai 36 ya, dari merek itu pokoknya. Nah, 36 intake-nya nanti kita pakai model ini, pakai X-Max ya, X-Max yang kode BG6 ya teman-teman. Kalau misalkan mau pakai X-Max ini, jangan pakai yang B74 ya teman-teman, karena dia terlalu besar ininya. Ini juga di shock tuh, yang 36 ini juga di shock lagi. Nah, jadi ngepasnya di sini tuh. Nah, untuk yang head up itu kalau misalkan kita pakai TBM King, dia akan mentok ke rangka ya teman-teman. Jadi solusinya pakai yang punya X-Max gitu teman-teman. Jadi si injektor ini enggak nabrak ke rangka ya teman-teman, aman semuanya. Cuman emang di kendala nanti kalau mau knalpot yang standaran
bobokan itu ataupun kondoman itu harus request yang nggak bisa sama teman-teman, karena beda panjangnya sininya. Jadi kalau dipaksain dia nggak bakalan bisa masuk ke gantungan knalpotnya ya, baut knalpotnya. Sini spek detailnya untuk injektor paling kita kasih yang 200 ya, 200 yang 10 hole, kalau enggak kita pakai X-Max nanti. Nah, cuman untuk ecu kita pakai yang murah meriah ya teman-teman, yang produk Indonesia itu yang BRT itu udah cukup lah kalau untuk harian, asal kita nanti sabar nyetingnya gitu. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi video pas waktu pemasangan dan penyetingan ecunya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat apa yang tadi kita videokan ya teman-teman. Mungkin kita akan video part yang lainnya juga waktu hidup gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.